Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Nidaul Fitrah atau Permata Sunnah Nidaul Fitrah, Dr. Saiful Hafizahullah Ta'ala. Yang saya muliakan juga para jajaran pengurus yayasan yang berjuang demi tegaknya dakwah dan agama ini di Sidoarjo sini, dan bagi para wali, murid dan semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tatkala kita berbincang tentang Allah, kita akan berbincang tentang segala keindahan. Oleh karena itu tidak sah sholat seorang hamba sampai dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah yang pantas untuk dipuja. Dialah yang seharusnya senantiasa dipuji dan disanjung. Karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datangnya dari diri kita. Sekolah ini bisa sukses, anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha itu karena Allah Azza wa Jalla. Falahul hamdu walahul syukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita beberapa hari ini mendengar adanya resesi seks di beberapa belahan dunia ini. Di Cina, di Jepang, dan juga di Korea Selatan. Ada apa sebenarnya sehingga jumlah penduduk di negeri itu seperti piramid terbalik, di mana tingkat kelahiran itu sangat rendah sekali. Ada ketakutan. Ketakutan ini muncul karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berpandangan bahwasanya punya anak itu mempersulit hidup mereka. Punya anak itu hanya akan menyusahkan ibunya. Dan juga ditambah sistem kemasyarakatan yang ada di sana yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan kita tahu anak itu perhiasan kehidupan dunia karena itu fitrah manusia. Semua kepingin punya anak. Tapi sebagian orang itu lupa dengan tanggung jawab yang diemban orang tua ketika dia punya anak. Namun kenapa kita umat Islam alhamdulillah tidak perlu dimotivasi untuk punya anak? Nggak perlu. Bahkan kalau bicara nggak perlu, kadang-kala perlu jemaah. Ada emak-emak yang nggak mau diajak nambah anak. Siapa yang istrinya nggak mau nambah anak? Coba angkat tangan. Bapak-bapak, Anda nggak tanya sama emak-emak. Nah, nggak ada yang angkat tangan. Benar, nggak ada jemaah. Ibu-ibu ada yang masih mau punya anak, insya Allah semua, insya Allah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam
tatkala ada seorang sahabat yang meminta izin untuk menikahi seorang wanita cantik dan baik hati. Cuma gara-gara dia nggak punya anak, kata Nabi SAW, enggak, jangan. Lalu datang lagi sahabat ini. Ya Rasulullah, inni asabtu mra'atan dzata mansibin wa jamal. Aku nih mendapatkan seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Artinya ini orang baik gitu loh. Orang terhormat dia itu. Cuma masalahnya dia mandul. Kata Nabi SAW, sampai 3 kali dia ngomong sama Nabi SAW. Dia menceritakan, ya Rasul, ini perempuan cantik dan bangsawan gitu loh. Artinya insya Allah dia ini wanita baik-baik. Dia ingin menyampaikan kepada Nabi SAW tentang jaminan yang ada di perempuan ini. Karena dia maksa. Jadi sebagian orang itu jamaah kalau dilarang tapi tidak dikasih tahu sebabnya, mokso. Seharusnya seorang muslim itu sami'na wa ata'na. Cuma kadangkala ada keinginan ini itu. Terakhir Nabi SAW mengatakan kepada dia, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Subhanallah ya. Walud ini bukan hanya dia subur, tapi dia suka melahirkan. Karena ada perempuan walaupun subur tapi nggak suka melahirkan. Bahkan dia mengatakan ke suaminya, enggak, sudah capek aku, kesel. Iyo awakmu enak-enakan, aku kesel. Jadi kadangkala ada model-model perempuan yang dia subur tanpa perlu ke dokter dia akan punya anak, tapi dia merasa lelah, nggak mau punya anak. Sedangkan al-walud itu yang suka beranak gitu loh. Suka beranak. Nah, mungkin bahasanya agak perlu diperbaiki nanti jemaah. Kenapa Nabi menyuruh itu jemaah? Disinilah tujuan hidup seorang muslim. Kalau tadi kenapa sekolah bicara tentang visi, misi, karena memang kita harus berpikir apa sih yang kita inginkan dari kehidupan ini. Nabi SAW mengatakan, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ini ingin pada hari kiamat itu banyak-banyakan umatku di hadapan nabi-nabi yang lain. Itu yang beliau inginkan. Makanya alhamdulillah bicara resesi seks ini bisa disebut di negeri-negeri Islam itu tidak terjadi. Walaupun usaha orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk mempengaruhi itu. Antum tahu di Eropa tingkat kelahiran tertinggi itu adalah dari kaum muslimin. Sehingga nanti ada yang Anda membaca beberapa tulisan mengatakan nggak perlu perang nanti sama Eropa itu. Karena jumlah umat Islamnya di sana sudah banyak gitu loh. Kalau dulu kita tahu bagaimana Eropa menjajah negeri-negeri Islam ya. Indonesia diambil bagiannya oleh Belanda, oleh Portugal sebagiannya. Bagaimana Spanyol mengambil bagian beberapa negeri Islam juga. Bagaimana Italia melakukan itu. Mereka melakukan ekspansi kepada negeri-negeri Islam pada waktu itu jamaah. Menjajah mereka. Dengan mereka berpikir punya jumlah pasukan yang banyak. Sekarang ketika mereka menghadapi resesi seks ini, mereka kebingungan. Karena umat Islam alhamdulillah gak takut umat Islam itu. Dalam artian ketika seorang istri hamil lagi, ada hitungan pahala dengan setiap kelelahan dia. Bayangin ya, seorang perempuan yang hamil dengan niat memperbanyak umatnya Nabi SAW. Bagaimana sejak hari dia mengatakan kepada suaminya, alhamdulillah aku hamil. Dihitung tuh pahala buat dia jemaah. Dia tunggu kapan nih salah satu umatnya Nabi akan lahir memakmurkan bumi Allah ini.
capek dia, lelah dia. Sang suami mungkin juga berpikir capek, lelah cari duit karena harus beli vitamin ini, beli itu. Belum lagi satu anak yang sudah harus sekolah, butuh biaya ini dan itu. Semua ada hitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, "Famay ya'mal mithqala dzarrah." Barang siapa yang beramal seberat dzarrah, mithqala dzarratin khairan yarah. Apakah sama pahala seorang wanita yang hamil dengan seorang suami yang hanya mencari nafkah? Ya beda. Makanya di luar sana, kenapa para wanita banyak yang gak mau punya anak? Karena masalahnya memang sistem yang ada di mereka itu, perempuan itu juga harus bekerja cari duit. Sedangkan di dalam Islam, perempuan itu harus dikasih nafkah sama suaminya. Yang kerja siapa? Yang laki, engkau yang capek gitu loh. Kasih nafkah kepada mereka. Maka sekarang bagaimana kita menyamakan visi dan misi kita sekarang untuk punya anak. Belum bicara menyekolahkan anak jemaah. Antum kenapa kepingin punya anak? Karena ada orang yang punya anak hanya untuk berbangga-banggaan. Maka yang Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah? Kenapa aku mau punya anak? Kenapa mau nambah anak lagi? Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tenang. Kenapa kita tenang? Nih anak bawa rizki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Nggak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun. Itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Tidak usah mikir, sudah gitu. Makanya bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Wallahi jemaah, burung itu bertelur, punya anak, ditinggal itu anaknya. Bapak ibunya cari makan, pergi ke tempat yang nggak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatin burung itu mati, anak-anaknya mati kering. Kenapa? Ya memang sudah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah berikan kepada burung. Antum tahu orang tua burung itu tanggung jawab terhadap anak-anak. Pernah ngelihat burung nggak pulang ke sarangnya, jemaah? Mungkin dia nggak pulang karena dia sudah mati. Tapi tatkala dia masih hidup, dia akan pulang, dia akan kasih makan anaknya. Maka kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bitan." Pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Ya Allah jemaah, sekarang ini banyak potongan-potongan video tentang sarangnya burung. Anak kalau ngelihat dia, ya Allah ya, kayak gitu Allah memberikan hidayah kepada burung ini.
Seperti itu Allah memberikan rizki kepada burung ini. Kenapa? Tawakal. Maka bismillah. Kita niatkan punya anak karena Allah Azza wa Jalla. Yang sudah punya anak, nambah anak lagi. Niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Ana sering ceritakan di Bondoso itu ada seorang ustadz. Ustadz itu istilahnya apa? Pemasukannya itu gak tetap. Gak pasti. Tapi pengeluarannya pasti. Itu ustadz punya anak 28 dari satu istri. Gimana bapak-bapak? Mau berapa bapak-bapak? Ibu-ibu siap separuhnya? Itu separuhnya istikharah tiap hari ya. Kok bicara separuhnya Ustaz? Itu bayangkan. Apa sih yang diinginkan Ustaz ini? Kalau antum bisa pikirkan. Ya kita berbaik sangka. Dia ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan berikan rizki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini. Allah yang nanggung rizkinya. Baik, ahibati fillah. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah kita semua tahu hal itu. Terus kita perlu mengetahui. Ini kalau bicara tentang bagaimana keharmonisan ya, antara orang tua, antara keluarga dengan pihak sekolah. Ini perkara yang memang harus dibicarakan bersama-sama di antara kita. Maka kita perlu bicara tentang apa sih kewajiban ana sebagai orang tua. Dan apa kewajiban sekolah sebagai tempat ana menitipkan anak-anak. Banyak orang tua berpikir kewajiban dia itu hanya bayar SPP. Selesai sudah. Alhamdulillah yang bayar SPP-nya. Karena orang tua juga yang ini menjadi masalah nasional mungkin jemaah. Masalah nasional. Karena kebicara SPP, ana tadi melihat ternyata ana belum bayar SPP anak-anak bulan ini gitu ya. Ini menjadi masalah di mana-mana. Ada orang tua yang peduli, anak kewajiban anak pokoknya ana bayar SPP. Ana bayar SPP setiap bulan nggak pernah telat, ana minta anak-anak jadi ustaz. Masya Allah jemaah. Emangnya pabrik gitu ya, dimasukkan, tambahin orang kalau bikin sesuatu di pabrik itu kan, bahan-bahannya kan sudah ketahuan, dicampur-campur keluar, jadi kerupuk umpamanya. Anak gak kayak gitu coba. Makanya sebagian orang tua ketika anaknya gak jadi ustadz, kok iso dia jadi ustadz anak-anak ini? Ini kayaknya Nida'ul Fitrah ini gak amanah. Kasih apa anaknya anak? Makanya kita perlu belajar apa kewajiban orang tua dan apa kewajiban sekolah. Makanya nggak tahu ya di beberapa sekolah itu ada kontrak. Kontrak apa? MOU antara orang tua dengan pihak sekolahan. Apa sih yang akan diberikan sekolah dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Namun anak ingin mengingatkan kepada para orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Antum sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ingat para wanita, para istri juga pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin. Atas apa yang dia pimpin. Pembantu pun di rumah. Bayangkan pembantu. Setingkat pembantu itu juga pemimpin. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Makanya tatkala tugas pembantu itu umpamanya bersih-bersih rumah. Ya dia akan dimintain pertanggungjawaban. Kenapa rumah gak bersih? Engkau dikasih gaji umpamanya. Kenapa tidak melakukan tugasnya? Maka tatkala suami istri ini duduk bersama, mereka tahu dengan kewajiban mereka,
insya Allah harapannya anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha. Dan ini sepertinya masih bermasalah di berbagai tempat di negeri kita, di mana suami istri bekerja, sang anak ya bisa disebut dia berangkat sekolah diurusin pembantu, pulang diurusin pembantu, orang tuanya pulang di malam hari sore hari. Dia pikir tugas dia hanyalah memberikan nafkah dan menyekolahkan anaknya. Enggak. Ada hak cinta buat anak kita, ada hak perhatian buat anak kita. Maka ini harus dipertimbangkan bersama. Dan kewajiban sekolah, insya Allah sekolah sudah tahu dengan kewajibannya. Dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Harus saling melengkapi sekarang. Ana sebagai orang tua, sekarang Ana punya anak 6. Semuanya sudah sekolah semua. Dan Ana sering sampaikan kepada istri Ana bahwasanya kita itu butuh sama sekolah. Butuh. Perasaan butuh ini yang akan menyebabkan kita berusaha memberikan hak-hak sekolahan itu. Kenapa? Butuh anak semua sekolah. Sekolahan sejatinya, kalau dikatakan sekolahan itu butuh murid, mungkin dari satu sisi dia butuh murid. Tapi sebenarnya sekolah itu boleh menerima anak antum atau anak yang lainnya. Makanya terkadang yang daftar di sekolahan itu 1000 orang. Yang diterima cuma 100. Yang butuh siapa sekarang? Antum yang butuh, anak yang butuh. Kita di kampus STDI buka pendaftaran, yang daftar 2000 umpamanya. Yang diterima cuma 800. Bisa dibayangkan loh, antum yang butuh sama sekolah, banyak orang yang butuh sama sekolah ini gitu. Sehingga perasaan butuh ini akan menyebabkan antum perhatian sama sekolah. Dan hubungan sekolah sama orang tua ini saling melengkapi sebenarnya. Dan semuanya punya peran masing-masing. Agar tadi visi dan misi itu tercapai. Asalkan semuanya berusaha untuk konsisten menjalankan hal itu. Baik, kewajiban orang tua, kewajiban sekolah, anak bicara kewajiban sekolah. Sehingga orang tua ini tatkala tahu dengan kewajiban sekolah dan dia tidak mendapatkan hak dia karena itu kewajiban sekolah, dia bisa nuntut kepada sekolah. Makanya harapan kita Nidaul Fitrah ini ya berusaha untuk memberikan hak-hak kepada para wali, para murid sebenarnya, pada para murid. Sebagaimana orang tua meniatkan hal itu untuk beribadah, pendiri sekolah harus meniatkan itu juga untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terus terang ada sekarang sekolah-sekolah yang memang berpikir untuk cari keuntungan. Yaitu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, tugas sekolah ini harus memberikan informasi tentang perkembangan itu anak. Dari sisi umpamanya nilai-nilai itu anak. Dan Ana rasa itu dilakukan oleh sekolahan. Ana menemukan buku TK aja. Ketika Ana TK ada buku penghubung antara TK sama Ana baca itu tulisan ibu Ana, tulisan pihak sekolah. Kan dituliskan ibunya nyebutkan Syafiq sudah bisa seperti ini sekolah. Ya Allah sampai seperti ini ya. Kepedulian sekolah itu sama anak-anak kita. Dan itu kewajiban sekolah mau memberikan informasi hal itu. Yang kedua, juga kewajiban sekolah memberikan informasi kepada keluarga ini tentang hal-hal yang terjadi terhadap anak itu. Ini bukan hanya berkaitan dengan nilai, tapi mungkin nilai-nilai yang berkaitan dengan karakter dia, dengan ibadah dia. Karena terus terang banyak sekolah di negeri kita ini yang hanya berpikir nilai akademik itu anak. Bas. Sampai akhirnya pemerintah berpikir bagaimana pendidikan karakter. Karena kebanyakan sekolah itu hanya memberikan informasi
ngajarin anak itu hanya itu yang dia lakukan. Enggak. Bagaimana anak ini ya bisa menjadi anak yang soleh dan berkarakter. Itu tugas sekolah. Memberikan informasi kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, pihak sekolah ini juga perlu memanggil wali murid pada kondisi-kondisi tertentu. Karena ada anak yang spesial, jemaah. Ada anak yang spesial. Anak itu butuh perhatian khusus. Kadangkala pihak sekolah membiarkan. Oh enggak, biasa. Iya. Yang ditakutkan kalau dibiasakan dia melakukan tadi, ya ada beberapa tindakan yang buruk. Di rumah tidak pernah diperbaikin sama orang tuanya. Maka perlu dipanggil. Dan ketika dipanggil, antum hendaklah datang. Pihak sekolah yang membiarkan hal itu bermasalah. Karena sekali lagi kan tadi kita bicara saling melengkapi. Dia di sekolah cuma anggap, ya kalau bicara ada yang full day cuma full day. Sisanya dia di rumah, liburan dia di rumah. Kebanyakan waktu dia bersama orang tuanya. Sedangkan orang tua ini nggak tahu ternyata anaknya bermasalah. Kemudian perlu adanya kontrol dari pihak sekolah terhadap perkembangan karakter anak. Bukan hanya perkembangan ilmunya. Makanya tugas-tugas dari sekolah itu tidak selalu yang berkaitan dengan ilmu. Seperti anak itu bagaimana pulang nyuci piring di rumah. Bagaimana anak itu pulang mandiin motor orang tuanya. Siapa yang motornya dimandikan sama anaknya? Nah, umur berapa anak antum? Siapa yang nyuruh? Sekolah tidak nyuruh? Antum suruh anak itu. Iya, dikasih tugas, ada tanda tangan dari orang tua. Tanda tangan dari orang tua, anak mandikan berapa bayarnya 5.000. Ya enggak lah, artinya kita tidak mau kasih bayaran sama anak itu. Tapi bagaimana anak itu dia tahu apa yang bisa dia kerjakan buat orang tuanya. Dan sekolah melakukan itu. Jadi buku penghubung itu, Anda sering sampai buku penghubung itu bukan hanya berkaitan dengan kegiatan anak itu di sekolah. Terus kemudian PR-PR yang diberikan kepada dia di rumah. Tapi ada yang berkaitan dengan pendidikan karakter itu anak. Anak itu perlu dipaksa sama sekolah. Sama orang tuanya kadang-kadang gak nurut. Maunya sama orang tuanya, ayo mandiin motor. Aduh, kesel ya. Wah, kamu punya tugas mandikan motor ya? Ya apa? Bapak tanda tangan enggak? Oh iya, anak mandikan ya. Dia lakukan itu jawab. Karena takut dia jawab. Maka tolong sekolah ini punya peran yang aktif dalam mendidik karakter itu anak. Apa yang bisa dia lakukan? Nyuci piring, nyuci baju. Dan terus terang ke depan ini kita punya tantangan yang besar. Ketika banyak sekolah-sekolah itu yang memanjakan anak itu. Gak kayak dulu lagi. Dulu anak punya ustadz cerita, dia mondok di Madura. Ada di satu daerah, dia ngomong, anak waktu mondok, itu sebelum kemerdekaan dia mondok. Anak waktu mondok itu dikasih sama orang tua beras sama kelapa. Dia berangkat ke pondok itu. Ternyata kelapa itu buat bantal. Dia masak sendiri. Jadi kalau malam itu sering sholat malam karena tidurnya memang sebentar. Ngelundung kelapa. Sholat malam dia. Dan ternyata jadi anak-anak yang ya Allah jemaah tahan banting. Nah sekarang kalau nanti di pesantren, nggak ada lagi sekarang pesantren yang anak itu masak sendiri. Ada nggak? Jarang sudah. Yang ada dimasakkan. Pikirnya apa? Oh supaya dia fokus belajar, menuntut ilmu. Fokus main ya mah, anak-anak itu. Semakin banyak waktu main dia. Ketika dia punya tugas keseharian masak, nyuci piring, mamanya mungkin nyuci piring masih nyuci, mereka nyuci baju. Anak bisa bayangin ketika anak di pondok itu nyuci baju sendiri. Makanya kalau kita telat nyuci baju itu, ke kelas itu dengan baju yang
Tidak setrikaan kadang-kadang jamaah. Tapi anak itu dididik untuk benar-benar mandiri. Maka harapan anak sekarang dari SD ini, bagaimana anak ini ketika masuk pesantren dia udah siap. Itu pihak sekolah membantu orang tua untuk melakukan itu. Contohnya anak ini punya kewajiban nyuci celananya sendiri. Sudah dia cuci, pulang ke rumah dia cuci. Kemudian dia jemur, diajarin nyetrika umpamanya. Subhanallah syaikhah. Ada satu hal yang memang menyedihkan ya. Ada anak perempuan lulus pesantren masak nasi tidak bisa. Yang salah siapa? Sekolahnya, orang tuanya sama-sama salah. Karena kita bicara hubungan sekolah sama orang tua ini saling melengkapi seharusnya. Apa yang harus diberikan kepada anak-anak pondok ini pulang ke pesantren, rata-rata yang dikasih tugas itu murojaah umpamanya. Kalau dia pesantrennya murojaah ini, loh. Bukan hanya itu tugasnya. Dia umpamanya masak dia tugasnya. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan menghasilkan anak-anak didik yang berkarakter. Dan kita perlu ingat bersama dalam agama kita itu ada dua fase kehidupan anak itu. Baligh dan sebelum baligh. Baligh dan sebelum baligh. Setelah baligh anak itu mukallaf. Semua dosanya dicatat sudah. Sedangkan kita melihat di dunia ini mulai mereka berpikir ada istilah apa ya? Ada anak-anak di bawah umur. Di bawah umur itu hitungan dunia. Di dalam Islam di bawah umur itu artinya sebelum baligh. Ketika dia dikatakan umur 15 tahun di bawah umur, enggak, dia itu muhasab. Hari kiamat dia akan dihisab dengan semua yang dia kerjakan. Ketika dia membunuh, ketika dia melakukan kemaksiatan, itu akan dihisab. Sistem pendidikan yang ada di sebagian tempat itu memperpanjang masa bocah anak. Seharusnya dia itu sudah bisa mandiri, kita perpanjang. Makanya hasilnya lulus kuliah masih nyusu sama orang tuanya. Lulus kuliah aja. Ini orang tua sudah keluar uang banyak ya. Anak itu sampai kuliah, lulus kuliah, dia nggak bisa bekerja. Dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Masalahnya di mana? Hubungan antara orang tua sama sekolah ini kadang-kadang nggak benar. Sebagian orang tua berpikir anaknya lulus kuliah langsung dapat bekerja. Enggak. Dan buktinya banyak lulusan S1 itu nganggur nantinya. Maka harapan anak kita nih di Nidaul Fitrah ini sejak awal sudah mengkonsep bagaimana anak-anak ini udah dewasa di waktu dia dewasa. Ketika dia sudah balik, dia sudah tahu antum sudah balik. Antum sudah akan dihisap sama Allah dengan setiap yang dia lakukan. Baik, sekarang peran keluarga, peran orang tua terhadap anak-anaknya dan kepada sekolahan. Dia punya anak, anaknya sekolah di sekolah itu. Maka yang pertama ya tentunya membantu anak-anak itu untuk murojaah. Untuk mengulangi pelajaran yang dia dapatkan di sekolah. Dan menyelesaikan PR-PR anak itu. Ketika ada anak tidak ngerjakan tugas sekolahnya. Masalahnya ada di siapa? Orang tua. Orang tua jemaah. Karena anak ini butuh arahan. Kita dulu jemaah ketika SD, kalau ada kawan kita yang nggak ngerjakan soal, nggak ngerjakan PR, itu biasanya orang tuanya memang orang tua sibuk, kerja semua yang ngurusin ini. Akhirnya ini anak ke kelas nggak selesai tugasnya, nggak selalu. Kenapa sih? Apa masalahnya? Orang tua. Maka tolong kita punya peran aktif setiap anak itu pulang sekolah, diambil buku penghubungnya, dilihat buku pelajarannya, sehingga orang tua tadi punya gambaran. Kita tahu tugas orang tua memberikan informasi, tugas sekolah memberikan informasi tentang semua kegiatan anaknya. Tugas orang tua memfollow up tuh tentang bagaimana anak ini sekolah. Oh, hari ini anakku punya masalah. Hari ini anakku punya tugas. Anak pernah jemaah ribut sama istri.
Ana punya anak itu dapat tugas nulis 1 lembar Al-Baqarah. Ini SD kelas 1 memang. Ibunya marah-marah. Ini apa sekolahan ini bang? Masa anak sini suruh nulis 1 lembar gitu kan? Waktunya pendek. Tunggu dulu. Coba tugas ini sejak kapan? Ternyata sejak lama tugasnya. Ibunya baru tahu sehari sebelum masuk. Jadi anak itu kadang-kadang dikasih tugas yang oleh sekolah sudah dipertimbangkan gitu loh. Dia bisa mengerjakan hal itu. Hanya saja orang tua kadang-kala taunya terlambat. Sehingga merasa tugasnya ini tidak sesuai dengan kemampuan anak itu, enggak. Maka kita harus lebih cepat mengetahui apa kewajiban anak-anak kita. Setiap pulang sekolah, makanya selalu ngomong sama istri anak. Anaknya pulang sekolah, anaknya tidur, ibunya bongkar buku tasnya anaknya. Diliatin semuanya. Oke, nanti habis asar baru dipanggil anaknya. Apa yang perlu diselesaikan kalau ada tugas? Ini peran orang tua aja mah. Antum kalau tahu Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i itu bukan karena gurunya. Ibunya aja. Ibunya. Iya, ibunya cari guru yang benar, betul. Dia datang. Bahkan ibunya ketika kepingin anaknya ini sekolah kepada Imam Malik ya. Di kota Madinah. Yang beliau ada di Mekah. Ibunya cari rekomendasi bagaimana anaknya bisa sekolah sama Imam Malik. Itu kerja dari pihak orang tua demi menyukseskan anaknya. Bagaimana ibunya gak punya duit. Rumahnya digadaikan untuk anaknya. Jadi ada peran aktif dari orang tua. Jadi yang pertama tadi membantu anak untuk mengulangi pelajaran. Untuk menyelesaikan tugas-tugas dia. Yang kedua. Ini tugas orang tua yang insya Allah gak perlu dibahas ya. Tapi anak perlu sampaikan di sini berkaitan dengan kesehatan anak-anak kita. Gizi anak-anak itu perlu diperhatikan. Makan anak-anak itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang ini ya sering beli makanan di luar. Yang pertama itu pemborosan. Dulu ketika kita masih kecil ya, apa bukan anak lah, orang tua lah cerita. Itu anak itu nggak ada yang beli makanan di luar. Di masa itu juga warung masih sedikit ya. Orang-orang jualan di pinggir jalan sedikit. Jadi anak itu dikasih bekal sama orang tuanya, makan siang di rumah tempat orang tuanya. Jadi benar-benar bisa dikontrol apa yang dimakan sama anak kita. Tapi sekarang dengan berbagai macam makanan ini, kadang-kala orang tua nggak memperhatikan hal itu. Ini tugas orang tua, memperhatikan kesehatan anaknya, bukan tugasnya sekolahan. Oh anak-anak kok keracunan atau apa ini dan itu tugas orang tua aja. Perhatikan kesehatan anak kita, berikan makanan yang sesuai, kemudian orang tua mengikuti nilai-nilai yang dikirimkan oleh pihak sekolah. Kenapa ada sekolahan itu yang mewajibkan mengambil rapot itu orang tua atau walinya? Karena supaya tahu. Orang tua juga perlu mengecek. Sebelumnya dapat nilai berapa. Sekarang dapat nilai berapa. Kemudian diperhatikan. Kenapa nilai ininya naik, nilai ininya turun. Biasanya orang tua itu hanya melihat ranking berapa anak. Itu. Naik apa? Turun. Loh, engkau perlu perhatikan perpelajaran itu. Sehingga orang tua jadi tahu, oh anak-anak lemah di sini gitu. Ini yang menyebabkan nilai dia turun. Apa penyebabnya? Ya silahkan dicari tahu. Boleh jadi anaknya itu sakit. Boleh jadi anaknya di sekolah punya kawan yang tidak baik. Itu boleh jadi. Makanya ketika anak itu nilai turun, tanya, engkau berkawan sama siapa sekarang? Biasanya kalau kawannya yang semangat belajar, dia juga akan semangat belajar. Oh ternyata masalah di kawan. Bukan masalah di sekolah, tapi masalah di kawan. Itu orang tua harus menindaklanjuti hal itu. Kemudian perlu koordinasi dengan wali kelas. Sekarang kan sistemnya wali kelas gitu kan. Nah, jadi insya Allah wali kelas ini punya rekaman total anak itu di kelas.
Sehingga orang tua juga tatkala dia melihat nilai anaknya ini itu, dia tanya sama gurunya, aktif gitu loh jemaah. Ya apa anak-anak, apa perlu manggil guru ya? Atau anak-anak ini harus melakukan apa? Ustadz, ustadzah umpamanya. Informasi itu penting buat orang tua untuk membuat anaknya jadi lebih baik lagi. Kemudian sebagai orang tua yang ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus itu perlu punya peran aktif mengembangkan sekolahan. Bukan cuma bayar SPP. Bisa jadi mengembangkan sekolahan itu dengan memberikan ide-ide cemerlang. Datang orang tua. Umpamanya datang ke pihak sekolah, anak ini punya keponakan sekolah di sini. Ternyata sekolah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masukan-masukan itu penting. Agar sekolahan anak kita ini jadi lebih bagus. Dan subhanallah, kembali kepada niat pertama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita inginkan itu bukan anak kita saja yang bagus. Tapi bagaimana semua anak yang sekolah di sini menjadi anak-anak yang berkarakter mulia. Yang punya ilmu yang bermanfaat. Sehingga ide-ide cemerlang yang antum dapatkan dari mana-mana itu tolong disampaikan. Maka di sekolah biasanya ada paguyuban. Di situ antum sampaikan. Kalau nggak bisa ngomong, kasih tulisan. Sekali lagi dalam rangka mengembangkan sekolah tempat anak kita belajar. Itu orang tua. Ini buat orang tua yang sungguh-sungguh ya. Kemudian perbaikan-perbaikan buat sekolah dari sisi fasilitas umpamanya. Ada sebagian orang tua itu yang nuntut tapi tidak memberikan solusi. Ya antum silahkan, antum kepingin fasilitas apa? Anak kepingin sekolah ini punya kolam renang Ustaz. Ya apa jemaah? Bismillah. Kan bisa beli kolam renang plastik itu jemaah. Yang dari apa? Dari balon itu kan? Masya Allah. Jadi apa yang antum inginkan perbaikan itu? Sekolah di sini pakai AC. Sebagian pakai AC. Mungkin ada orang tua enggak Ustaz. Kayaknya anak-anak enggak usah pakai AC. Umpamanya seperti itu. Kenapa? Soalnya Ustaz, kalau pulang ke rumah di rumah enggak ada AC. Ustaz. Itu lebih baik karena anak lebih suka ke sekolah gitu. Enggak anasan sekolah. Karena sekolahnya pakai AC. Jadi intinya perlu ada kerjasama tadi. Untuk perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan karakter, keilmuan ya, akademik. Atau yang berkaitan dengan fasilitas. Dan alhamdulillah kita ini, ana melihat ya bersama ustadz-ustadz yang mengelola berbagai lembaga pendidikan itu. Peran orang tua dalam mengembangkan sekolah itu besar sekali. Dan ketika antum harus keluar uang, kembali ke niat yang pertama. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Niatkan semuanya lillahi ta'ala. Kemudian ahibati fillah. Orang tua perlu mengawasin waktu kosong anaknya. Di rumah. Karena sekarang banyak orang tua kalau dia mau sibuk dikasih anaknya apa? Handphone. Fadhal. Bapaknya sedang punya urusan. Ibunya sedang punya urusan. Dikasih remote televisi. Enggak. Berapa banyak anak yang dididik dengan benar di sekolahan dirusak sama orang tuanya sendiri. Dengan apa? Dengan handphone. Anak itu bisa melihat apa saja. Anak pernah ingatkan bagaimana Bill Gates itu ketika anak baca. Dia baru kasih anaknya handphone itu umur 14 tahun. Di negeri kita jemaah. TK pegang handphone. TK dia sudah pegang. Sampai tadi anak baca. Ada seorang anak umur 3 tahun itu sudah jago main game. Game terkenal. Dikasih itu sama orang tuanya. Kembali karena banyak orang tua yang tidak berpikir bagaimana menjadikan anaknya anak-anak yang mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah dan menjalankan tugasnya dengan baik. Maka tolong orang tua berusaha untuk memonitor waktu kosong anaknya. Dengan siapa dia bermain, apa yang dia lakukan, karena ini akan berdampak kepada pendidikan dia. Kemudian yang selanjutnya, para orang tua perlu berterima kasih kepada sekolahan.
Kalau kita lihat jamaah, yang ada itu orang tua komplain sama sekolahan. Terima kasih hampir jarang. Soalnya dia mengatakan ketika sekolahan memberikan pendidikan yang baik, itu kan tugasnya sekolahan. Subhanallah. Kalau bicara seorang melakukan tugasnya dengan baik, tugas kita apa? Mengucapkan terima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Gak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Antum katakan jazakumullah khair, barakallahu fiik, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, kalian balas kebaikan dia. Balas. Bagaimana orang tua sekarang membalas sekolah ini? Kadangkala kita nggak pandai membalas kebaikan sekolah aja. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bi. Kalau antum nggak bisa ngasih balasan, paling tidak antum katakan jazakumullah khair. Seakan-akan kita sudah makasih banyak ya, doakan sekolahannya. Dan di antara bentuk terima kasih kepada sekolahan ini, ndak nunggak. Itu terima kasih sama sekolahan jamaah. Kita di kampus itu pernah mengalami, ya bayangan kita mahasiswa itu kan sudah orang-orang yang dewasa sudah. Tapi ternyata enggak. Sebagian di antara mereka itu harus diingatkan. Salah satu cara yang ampuh itu mereka tidak bisa ikut ujian kecuali bayar. Bayar semuanya. Dan ada yang mampu bayar tapi menunda pembayar. Apa hukumnya? Apa hukumnya jemaah? Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang kaya, yang mampu, itu merupakan tindakan kezaliman. Buat orang yang mampu ya kita bicarakannya, itu sebuah kezaliman. Artinya tatkala masuk tanggal, umpamanya bayar tanggal berapa di sini? Tanggal berapa? 10 awal bulan. Dispensasi sampai kapan terakhir? Tanggal 25. Jadi disuruh bayar tanggal 10, kasih dispensasi sampai tanggal 25. Setelah tanggal 25 antum gak bayar dengan sengaja dalam kondisi antum mampu, zulmun. Apa ya sampai kata Nabi SAW, layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Tindakan menunda pembayaran dari orang yang mampu itu menjadikan halal kehormatan dia dan juga untuk dihukum orang tersebut. Kehormatan ini gimana? Dengan diumumkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib, ini fulan tidak bayar hutang. Makanya dalam agama kita orang-orang yang menunda pembayaran hutang itu bisa dipenjara. Karena memang hitungannya kezaliman. Itu sebuah kezaliman. Jadi bayangkan ya antum ini, orang tua ini nitip anak diajari dengan benar, capek gurunya ngajarin anak itu. Wallah capek jam. Anak merasakan jadi guru. Ngajar anak 60 umpamanya. Alhamdulillah anak-anak kuliah. Gimana ngajar anak 60 anak TK semua jamaah. Makanya sebagian ustadz kita di pondok dulu, dari sakit hatinya dia sama murid-muridnya, dia ngomong, ya Allah, ahsan piara bebek, kata dia. Ahsan piara bebek. Antum tahu bebek itu mau jumlah berapa tinggal digini kencang. Ini anaknya orang mencolot sana, mencolot sini, Allahu Akbar. Ini orang tuanya nunggak lagi jamaah. Ya Allah, ini kita sudah ngurusin anaknya, capek orang tuanya nunggak. Ini sebuah kezaliman yang sebagian kita tidak merasa melakukan kezaliman. Karena merasa tidak berhutang dia. Anda gak pernah punya utang. Utang. Ketika antum sudah punya kewajiban bayar tanggal sekian, lalu antum tidak bayar, maka antum melakukan kezaliman. Kalau mampu. Bagaimana yang tidak mampu?
perlu iktikad baik. Datang ke sekolah, sampaikan bahwa saya anak gak mampu. Jangan sampai sekolah yang suruh nagih terus jemaah. Biar sekolah ini fokus ngurusin anak kita. Kita orang tua yang fokus ngurusin sekolahannya. Sekolah ngurusin anak kita. Sehingga gak perlu dikasih beban untuk nagih tersebut. Maka bagi yang mampu tolong perhatikan. Dan pihak sekolah juga harapan anak ya senantiasa mengingatkan. Mengingatkan. Boleh jadi mengingatkan itu dengan WA atau dengan aplikasi atau dengan di telepon. Karena ada orang tua yang mungkin lupa. Maka kita harus saling mengingatkan. Kemudian tadi pihak orang tua yang mampu langsung bayarin. Kalau antum bisa bayar langsung setahun, bayari setahun. Setuju? Yang setuju siapa aja? Loh, sahih. Anak kita ini mau sekolah sampai kapan sih? Keinginan kita dia sekolah sampai lulus di sini. Ketika antum punya rizki lebih, bayarin sampai tahun depan. Bismillah, alhamdulillah. Anak gak punya beban dan anak terima ini sebagai bentuk terima kasih kepada sekolahan yang sudah ngajarin anak kita. Kita gak perlu ngerepotkan lagi. Mampu 3 bulan bayar. Karena terus terang ada orang tua, ini saya bicarakan sama beberapa teman. Ini orang tua ketika dia punya uang, pesta. Makan sana, makan sini. Ketika waktu pembayaran pelunasan anaknya, maafi fulus. Sampai ada cerita seorang tukang becak ini. Ditanya. SPP anaknya itu 50.000. Dia mengajukan keringanan. Ditanya sama sekolahnya. Bapak ngerokok kata dia. Iya kata dia. Sehari berapa? Ya 10.000 kata dia. Sebulan 300.000. Bayar SPP gak mampu saya. Ya apa jamaah? Ada yang modelnya seperti itu jamaah. Jadi ada orang-orang yang berpikirnya memang harus dibantu. Dibantu sama pihak sekolah. Jadi gak apa-apa. Ada orang tua konseling ketika dia dikatakan gak mampu bayar. Coba ditanya. Antum gak mampu kenapa gitu. Kadang-kala bukan gak mampu. Tapi karena gak bisa memanage keuangan dia. Maka sekolah membantu hal itu. Jadi intinya sebagai bentuk terima kasih kepada sekolahan. Kita berusaha untuk melunasi tunggakan-tunggakan tersebut. Kalau bisa sekali lagi setahun kita lunasin. Nabi SAW pernah butuh uang. Perlu uang beliau. Akhirnya beliau minta kepada Abbas untuk melunasi zakatnya 2 atau 3 tahun. Zakatnya ini masih 2-3 tahun lagi. Itu sudah disuruh bayar di depan. Maka mungkin ini bisa dilakukan oleh pihak sekolahan. Kepada orang tua yang punya kemampuan. Tolong antum bayar setahun sudah. Setahun 2 tahun. Karena ada banyak kebutuhan sekolahan. Dan sekali lagi kebutuhan itu nantinya kembali kepada anak-anak kita. Jadi kalau ada orang tua yang bisa tadi melunasin 1 tahun. Punya rezeki 2 bulan, anak bayar 2 bulan. Rezeki lagi 2 bulan, sampai setahun dia gak punya tanggungan lagi. Dan insya Allah, Allah akan catat itu pahala buat antum. Ketika antum niatkan benar-benar untuk membantu seorang yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Atau kepada anak-anaknya yang masih kecil. Fahuwa fi sabilillah. Dia itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Sekarang seksi tanya jawab. Ada beberapa hadiah Ustaz yang kami sediakan. Ini juga dari wali santri untuk diberikan kepada wali santri yang bisa menjawab pertanyaan antum. Banyak hadiah yang bisa siapa yang soal sih. Ya, yang tanya siapa anak? Buat soal. Anak yang tanya, Iya. mereka yang jawab. Masya Allah. Baik. Nah, sebutkan niat yang mulia untuk memperbanyak anak. Nah, fadhal.
beribadah kepada Allah. Kemudian memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Anaknya berapa sekarang Bapak? 5. Rencana mau berapa? Tidak rencana, kan orang boleh punya rencana. Tambah lagi. Tambah apa? Tambah anak, tambah istri. Tambah anak. Nah, kasihkan jemaah hadiahnya. Mana hadiah? Kita kasih sarung antum ya. Insyaallah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan peran sekolah terhadap anak didiknya. Nah, Masya Allah. Mana mic? Gak dikasih mic gitu cuma. Gak punya mic yang wireless. Oh itu ada di belakang. Nah, fadhal. Itu yang. Kami persilakan untuk berdiri. Nah, silahkan. Tafadhal. Mic-nya? Mana mic-nya? Iya, yang pertama saling melengkapi. Iya, memberikan informasi kepada orang tua tentang nilai-nilai anaknya di sekolah. Baik, kemudian memberikan informasi tentang hal-hal yang terjadi pada anak. iya, bukan hanya nilai tapi apa yang terjadi dengan anaknya di sekolah perlu diinformasikan kepada orang tua. Pihak sekolah perlu untuk memanggil wali murid pada hal-hal yang Iya, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Mana hadiahnya siapa? Dia memilih hadiahnya. Kemudian kami Masya Allah. untuk Barakallah. para Hayakumullah. santri, silakan menyiapkan pertanyaan kajian kepada Ustaz Syafiq yang dipilih pertanyaannya insya Allah dapat hadiah dari kami. Silakan Ustaz. Beri soal lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi peran sekolah ya, sekarang apa peran keluarga terhadap anaknya? Masya Allah. Itu yang paling belakang angkat tangan tadi itu. Iya, mic-nya. Bismillah, peran orang tua terhadap sekolah. Yang pertama murojaah apa yang dilakukan oleh sekolah. Yang kedua mengerjakan tugas atau PR-PR dari sekolah. Mengerjakan tugasnya orang tua ini ngerjakan gitu. Oh, ini bahaya ini. Jadi anaknya itu ngerjakan PR-nya orang tuanya gitu. Membantu gitu kan? Iya, bukan mengerjakan Bapak. Baik, selanjutnya Ustaz, memperhatikan gizi dan makan dari anak-anak. Terus yang selanjutnya orang tua harus perhatian terhadap waktu luang selama di rumah. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Apa ini? Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Fadhal Ustaz, habis kayaknya pertanyaan Ustaz. Ya, ini seringan ini dari umat yang antum pilih untuk antum jawab Ustaz, berhak untuk mendapatkan hadiah. Fadhal Ustaz. Ana milih sendiri ini. Masya Allah, ini menarik ini jemaah. Siap-siap dapat hadiah. Gimana Ustadz kalau SPP ditunda dulu, bayar kontrak rumah dulu? Apakah itu boleh? Nah, kok nggak dibalik gitu jamaahnya? Dibalik bayar SPP dulu, nunda, bayar kontrak rumah.
Jadi tadi udah disampaikan, ketika orang tua tidak mampu melunasin karena ada satu hal, maka hendaklah mereka koordinasi dengan sekolah. Boleh jadi kita ini kadangkala beranggapan sekolah itu baik, sehingga menunda tanpa pemberitahuan. Kalau yang urusan kontrak rumah, kalau nggak dilunasin akan diusir. Maka insya Allah koordinasi dengan pihak sekolah, SPP ditunda, tapi kalau punya uang segera dilunasi, bukan hanya untuk bulan itu ya, tapi untuk bulan-bulan selanjutnya. Masya Allah. Tapi ini kayaknya kasih hadiah ini. Nah, hadiahnya dilunasin kontrakan rumahnya. Nah, ini dari Ummu Firman, umur berapa yang sebenarnya anak-anak baligh? Untuk ikhwan, untuk akhwat. Jadi yang pertama, baligh itu tidak harus dengan umur ya. Baligh itu ada dengan tanda-tanda alami yang tampak di diri anak itu. Seperti anak laki-laki dengan bermimpi atau dengan tumbuhnya bulu kemaluan dia umpamanya. Itu menunjukkan bahwasanya dia sudah baligh. Buat perempuan mungkin dengan dia datang bulan ya, itu menunjukkan dia sudah baligh. Adapun umur memang sebenarnya ulama menunjukkan kalau dia umur 15 tahun itu menjadi umur batas akhir dia baligh sudah. Walaupun tidak ada tanda-tanda, tapi dia sudah umur 15 tahun bisa jadi dia sudah baligh. Barakallahu fikum. Baik, itu dikasih hadiah nggak apa-apa. Bila di daerah kita tinggal sekolah salaf sedikit dan minim fasilitas, sedangkan sekolah Islam bukan salaf ada banyak fasilitas mendukung, bagaimana seharusnya kita milih? Nanti bikin sekolah. Nah, jamaah, kita ini jamaah terus terang kebutuhan kepada sekolah yang bagus, sekolah Islam yang benar-benar mengajarkan nilai-nilai Islam yang murni itu sangat sedikit. Dan kemauan orang untuk menyekolahkan anaknya ke tempat itu banyak. Maka nasihat anak, siapapun yang hidup di negeri tadi, yang jauh dari sekolah-sekolah yang bagus, maka bikin sekolah. Dan bikin sekolah itu nggak harus dengan punya tanah, punya gedung ya. Nidaul Fitrah ini dimulai dengan ngontrak kalau nggak salah. Nah, kontrak apa ngutang? Iya, artinya. Tapi kalau tadi akhirnya gimana? Kalau ternyata sekolah yang pendidikannya baik ini fasilitasnya kurang. Ya peran orang tua tadi. Bukan membiarkan sekolah ini. Bagaimana sekolah yang kurang fasilitas ini? Engkau ambil peran di sana untuk memajukan sekolah tersebut. Karena kalau bicara yang dibutuhkan sama anak ini bukan fasilitas, tapi bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik buat dia. Pendidikan yang benar, yang mengajarkan tauhid kepada mereka, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus dititik berikan sama orang tua. Adapun fasilitas yang kurang itu, ya kita berusaha untuk melengkapinya. Nah, Afwan, bagaimana peran sekolah dan orang tua? Ini dari Ummu Hafsah ya. Yang mendapati anak atau santri yang sedikit ada keterlambatan dari segi pelajaran. Anak kebutuhan khusus, disleksia. Sedangkan teman-temannya lancar dalam bidang tersebut. Anak sudah terapi di luar sekolah, bentuk ikhtiar orang tua. Peran ayah mesti bagaimana? Subhanallah jemaah. Ini menjadi ujian ya buat orang tua. Kalau tadi kita bicara anak ini adalah perhiasan kehidupan dunia, belahan hati orang tua. Tapi anak itu juga fitnah buat orang tuanya. Fitnah untuk mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Yang pertama, peran orang tua adalah bersabar. Berbaik sangka sama Allah.
Bukan hanya bersabar menahan diri untuk tidak marah, tapi bagaimana dia berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla bahwa anakku ini dikasih sesuatu yang spesial dibandingkan yang lain karena Allah ingin kebaikan. Allah itu Arhamur Rahimin. Setelah itu ya semaksimal mungkin orang tua. Kalau dikatakan sudah terapi di luar ya, bagaimana peran seorang ayah? Peran seorang ayah ini ya, bagi para bapak-bapak yang punya anak kebutuhan khusus, antum harus sering memperhatikan ibunya itu anak. Bukan bicara anaknya. Karena anak tahu antum jarang biasanya orang tua itu ada di rumah, orang tua laki. Tapi tolong berikan perhatian kepada itu ibu, karena dia yang mendampingi anak. Sabar, anak lihat perempuan-perempuan yang mendampingi anaknya itu Masya Allah sabarnya. Terkadang tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Kemudian setelah dia memperhatikan ibunya, maka hendaklah sang ayah sering mendengarkan tentang perkembangan anaknya. Dari siapa? Dari ibunya lagi. Dari istrinya. Itu akan menyebabkan seorang istri semangat gitu. Berikan arahan kepada istri. Kuatkan hatinya. Kemudian bagi seorang ayah tadi tatkala dia mampu meruqyah anaknya, bacain apa buat anaknya, peran bapak tetap diperlukan di dalam kehidupan itu. Rasul SAW bagaimana beliau memperhatikan bukan hanya kepada anaknya tapi kepada cucu-cucu beliau memperhatikan mereka. Dan itu membuat orang tuanya tentu akan berbahagia. Barakallahu fikum. Baik. Ustadz, bagaimana cara menangani anak yang selalu overthinking, suudzon terhadap teman-temannya? Ahibati fillah, masalah ini terkadang anak tidak katakan turunan ya, tapi lingkungan. Jadi ada anak itu yang suka suudzon karena memang orang tuanya suka suudzon, overthinking. Maka nasihat anak, orang tua yang pertama memperbaiki diri. Apakah dia termasuk yang seperti anaknya ini? Terkadang anak itu memperhatikan orang tuanya. Orang tuanya suka ngomongin ini, ngomongin ini. Akhirnya tumbuh perasaan itu di diri dia. Maka tolong orang tua memperbaiki diri. Yang kedua, sampaikan kepada anak-anak kita ini bahwasanya orang-orang itu adalah orang baik. Dan berikan bukti kepada anak kita. Apa buktinya mereka itu orang baik? Tunjukkan dia. Alhamdulillah dia berbakti sama orang tuanya. Dia disukai sama kawan-kawan yang lain ya. Jadi menunjukkan bahwasanya anak itu adalah anak baik. Tidak seperti yang dalam bayangan anak kita. Kemudian bagaimana kita mencairkan suasana antara dia dengan orang-orang yang dia suudzon kemudian. Dicairkan suasananya, umpamanya orang tua beli makanan bareng-bareng makan sama anak-anak tersebut ya. Sehingga anak kita ini tahu, oh ternyata ini orang-orang baik ya, tidak seperti yang anak bayangin. Dan yang terpenting dari semua itu adalah berdoa cuma. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla buat anak-anak kita. Makanya bagaimana Allah sebutkan doa orang-orang yang soleh itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana cara bertobat yang benar agar anak-anak tidak menjadi nakal akibat dosa-dosa kita? Syukran. Barakallahu fikum. Ya, ini kembali kepada sabda Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah menjaga dua anak yatim itu, ingat yang surat Al-Kahfi. Bagaimana dua anak yatim itu dijaga kehidupannya, bahkan hartanya dijaga. Allah kirimkan Nabi Musa sama Nabi Khidir untuk memperbaiki bangunan rumah yang hendak roboh. Nabi dikirim sama Allah. Apa penyebabnya? Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya atau bapak kedua anak itu adalah orang soleh. Maka kalau tahu orang tua ini pernah nakal, pernah durhaka sama orang tuanya,
maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ada seorang yang takut punya anak karena dia takut punya anak nakal. Ada jemaah. Takut dia punya anak. Nanti gimana kalau anaknya kayak dia? Karena dia tahu dia ganyang orang tuanya. Ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Memperbanyak istighfar. Kalau ternyata dia itu durhaka sama orang tuanya, bagaimana dia minta maaf sama orang tuanya? Bagaimana dia terus berusaha berbuat baik sama orang tuanya? Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ahibati fillah, Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Makanya kadang-kala antum melihat ada anak yang Masya Allah, yang soleh padahal orang tuanya nggak benar. Itu terjadi. Dan sebaliknya, ada anak seorang tokoh masyarakat yang dipandang oleh masyarakat, yang dianggap baik oleh masyarakat, ternyata anaknya na'udzubillah min dzalik. Maka di sini jangan ada seorang pun yang bersandar kepada dirinya. Saya bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan, oh anak sudah tobat, iya antum sudah tobat. Mudah-mudahan tobatmu diterima, tapi jangan pernah berbangga dengan dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah jemaah. Ini ada pertanyaan. Ana cuma lihat tulisannya bagus banget. Ini kasih hadiah 2 nanti. Karena kalau nulis ustadznya mudah membaca itu seneng ustadznya jemaah. Daripada saya ngelus nanti mau cuekan jemaah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan serta kaum muslimin seluruhnya. Allah beri taufik dan hidayahnya. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana apabila suami sering bersafar untuk urusan bekerja? Ini kayaknya sama kayak Ana pertanyaannya. Tujukan ke Ana cuma. Karena Ana sering safar juga cuma. Namun dari sisi komunikasi kepada istri juga kurang. Mencoba memahami karena suami super sibuk dan kecapean. Sehingga ketika suami pulang baru kami ada waktu untuk berdiskusi terhadap PR anak. Jazakallahu khairan. Baik, ini dari Ummu Hanif. Insyaallah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Terkadang ada orang tua yang istilahnya apa, single parent dia. Dia punya suami tapi kayak nggak punya suami. Ada yang seperti itu. Ada yang memang seperti itu. Dia seorang janda, ima ditinggal mati sama suami atau diceraikan oleh suami. Apa sikap dia? Yang pertama, bagi para istri, hendaklah engkau menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Tadi Anda sampaikan Imam Syafi'i itu nggak ada bapaknya. Imam Ahmad nggak ada bapaknya. Imam Bukhari itu juga ibunya yang Yang pertama, apabila suamimu adalah orang baik, alhamdulillah bersyukur sama Allah. Walaupun tadi peran dia mendidik anak mungkin lemah, tapi alhamdulillah dia baik. Karena engkau akan capek lelah kalau punya suami yang berantakan dan gak safar, ada di rumah terus. Itu akan capek karena berdampak kepada pendidikan anak-anak itu. Maka hendaklah bersyukur kepada Allah. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena di antara amalan yang paling dicintai Allah itu sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada diri seorang muslim. Ini jamaah, nasihat Ana buat semua, kalau ada orang curhat, dia sedang susah, bagaimana dia jadi gembira? Karena ada seorang yang membuat
Orang yang awalnya gembira jadi susah. Ini ada cerita seorang datang ke rumah kawannya, ngobrol dia. Anakmu di mana? Oh, alhamdulillah anakku di Jakarta, ini itu, masya Allah. Anakku tiap tahun pulang, alhamdulillah. Apa kata tamunya? Tiap tahun pulang. Durhaka anak kamu itu. Durhaka. Itu langsung yang awalnya di Indonesia ini kan, anak mudik tiap tahun itu orang tuanya sudah gembira jamaah. Ini gara-gara ngomong durhaka anaknya itu langsung kepikiran, ya Allah anakku durhaka ya. Jangan sampai seperti itu. Usahakan kita membuat orang itu gembira. Makanya saya sampaikan tadi kepada ibu yang bertanya ini, alhamdulillah ketika suamimu tidak merepotkan. Dia memang tadi super sibuk, dia punya banyak pekerjaan, yang penting dia itu orang baik, alhamdulillah. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin sebenarnya engkau ingin bantuan suamimu, tapi ternyata dia tidak bisa membantu, engkau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan membandingkan dengan suaminya orang. Iku loro ati bojone. Iya, ini kadang-kala emak-emak ini, ya Allah, Mas, antum kok sibuk Mas ya? Iku loh bojone fulan, aduh, itu sudah bisa makan di warung 2 hari, suami itu tidak makan di rumah aja. Gimana? Pengalaman ya, Masya Allah. Kita ini kupingnya Ustadz ini jamaah, dengarkan curhatannya emak-emak sampai kesel jamaah. Makanya Anda sering sampaikan, ini orang-orang waktu seneng gak pernah ngomong sama Anda. Waktu susah Ustadz diteleponi, anu sampai capek gitu jamaah. Maka kadang-kala kalau ada yang curhat itu anak kerasin suaranya supaya Anda bisa sambil tiduran dengerin jamaah. Maka tadi nasihat Anda bagi yang bertanya ini, tolong engkau syukuri hal yang ada. Tinggal sekarang tadi kalau memang engkau bisa berharap suamimu berubah, alhamdulillah. Bagaimana mengajak suami lebih baik? Dengan cara bertahap ya. Contohnya bagaimana ngajak suami datang kajian. Ayolah bang, mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali. Datang ke kajian perlahan-lahan. Mungkin juga kalau enggak, ya bikin kajian di rumah buat keluarga. Karena terus terang ada orang-orang ini yang ambisius dengan dunianya. Sehingga dia gak punya waktu buat keluarga. Padahal orang yang sama seperti dia punya waktu buat keluarga. Apa penyebabnya? Ambisi dunia. Maka kata Nabi SAW, وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Takut miskin dia. Maka dia terus bekerja lagi. Sampai ada sebagian orang itu yang takut mematikan handphonenya. 24 jam hidup. Subhanallah ya, betapa enaknya hidup zaman dulu jemaah. Enak dan enak juga jemaah. Ketika telepon pakai telepon rumah. Antum tahu, kalau pakai telepon rumah, antum keluar tidak ada yang telepon sudah jemaah. Aman sudah. Seperti sekarang enggak. Sudah dibikinkan handphone sama orang-orang itu. Kemudian handphonenya kan ada mungkin yang baterainya cuma sehari 2 hari. Akhirnya mereka bikinkan power bank. Jangan sampai mati antum. Kasih power bank gitu seperti itu. Ada yang dibikinkan kabel jamaah yang panjang. Antum kalau tidur tetap bisa berkoneksi. Ya Allah, matikan. Dulu tidur enak jamaah. Sekarang kan sampai nggak enak tidur. Maka tadi ini masalahnya kadang-kala orang nggak punya waktu itu gara-gara ambisi duniawi. Sudah bismillah, ajak suamimu tadi untuk ziarah kubur umpamanya, mengingat kematian ya, datang ke tempat orang-orang yang susah sehingga orang itu dapat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau ambisi ini biasanya selalu melihat yang di atasnya. Fulan punya ini, fulan punya ini, fulan aku belum. Akhirnya terus waktunya untuk mencari dunia. Maka ajak suamimu seperti itu. Tapi intinya ketika suami tidak membantumu untuk ngurusin anak, yang penting dia nggak ganggu, wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Timbang ketemu suami yang ganggu jemaah. Barakallahu fiik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika anak kita sering mengoreksi kesalahan-kesalahan kita dalam membaca Al-Quran,
Sementara waktu kita untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran sering terbentur dengan jam kerja. Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah nih jemaah. Ini gara-gara disekolahkan di sini, anaknya ngoreksi orang tuanya gitu. Iya, apa tugas orang tua sekarang? Sekali lagi, banyak di antara kita yang mengatakan gak punya waktu. Terbentur jam kerja. Orang yang hidupnya bersama Al-Quran, antum akan diberkahin. Antum tahu ketika Jibril datang bawa Quran, dia jadi malaikat yang paling mulia. Ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi Nabi yang paling mulia. Ketika Al-Quran itu turun di bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Ketika Quran itu turun di malam Lailatul Qadar itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Dan bagaimana ketika itu Quran turun sama antum. Maka kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka sekarang antum ketika dapat peringatan dari anak seperti itu, antum khususkan waktu. Istilah berbenturan dengan jam kerja itu alasan. Kalau antum mau waktu sekarang bisa belajar Al-Quran ini jamaah, dalam kondisi antum di jalanan. Orang sambil nyetir motor itu bisa belajar Quran jamaah. Sambil nyetir mobil dia bisa belajar Quran. Nggak kayak dulu. Dulu kita harus datang ke majelisnya ustadz. Kadang kala ngantri mau dengarkan bacaannya ustadz. Sekarang antum bisa letakkan headset di kuping antum, mempelajari atau memperbaiki Al-Fatihah aja. Terus belajar sampai mantap datang ke ustadz, setorkan ke ustadz. Jadi ketemu ustadznya itu untuk setoran aja. Ini sudah Allah berikan kemudahan gitu. Kalau dikatakan gak punya waktu, Allah. Dulu orang itu perjalanan berhari-hari. Sekarang antum bisa naik mobil, naik pesawat, naik apa. Allah sudah singkatkan. Cuma kita banyak jauh dari Al-Quranul Karim. Maka bismillah. Antum berterima kasih kepada sekolah yang sudah mendidik anak antum sehingga bacaannya bagus. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana antum bisa memperbaiki bacaan antum. Dan setorkan kepada anaknya gak apa-apa. Anaknya yang memperbaiki juga gak apa-apa. Nah. Sekarang untuk dari mana Ustaz? Oh ini dari ibu-ibu semuanya? Loh anak gak tahu antum kasih sama anak. Nah Fabah. Sekarang untuk bapak yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, silakan. Mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Bisa anak makan Ustaz. Yang pertama mungkin buat anak juga. Yang pertama mungkin ada doa yang diajarkan Rasulullah, mungkin dibaca oleh anak atau istri untuk suami atau suami untuk istri, pilih aja Ustaz. Mungkin untuk nambah hafalan anak untuk ini Ustaz. Antum mau doa buat antum Ya, supaya apa? biar Supaya istrinya nurut sama antum. Gimana? atau doa anak buat para ustaz dan para ulama. Oke, doa anak atau doa suami buat istri, istri buat suami. Yang kedua juga Ustaz. Tambahan yang mungkin ada yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, doa agar diperlancar urusan, kelapangan dan juga kekayaan Ustaz. Masya Allah, beda nunggak bayarnya gitu kan? Nah, siap, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena memang di antara semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah kita, solusi yang paling utama adalah doa. Maka kata Nabi SAW, a'jazun nas man ajiza anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang gak bisa berdoa. Maka kalau kita lihat
Hidup Nabi SAW itu 24 jam dalam sehari, semuanya doa aja. Doa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ya. Beliau pakai baju, makan, minum, masuk pasar ya, naik kendaraan, semua isinya doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bicara doa apa? Untuk seorang suami atau istri juga agar rumah tangganya diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala, agar tadi kalau dapat istri yang cerewet, gimana istrinya jadi nggak cerewet gitu ya. Memang betul kalau punya istri cerewet itu agak nggak betah di rumah Mas ya. Jemaah, bukan pengalaman. Ana ngomong sama antum jemaah. Ana ini punya cerita, kalau ana ceritakan sama antum, curhatan orang itu Allahu Akbar. Mungkin sebulan antum akan dengarkan cerita-cerita yang menyakitkan hati. Jadi, apa yang harus dilakukan suami? Memang kuncinya suami itu harus sabar. Cerewetnya istri itu bagaimana bermanfaat. Salah satunya bagaimana cerewetnya istri itu ngajarin anak kita ngomong. Itu alhamdulillah antum punya istri cerewet, anaknya biasanya cepat bisa ngomong. Iya, karena ibunya itu kalau marahin jamaah, itu lama jamaah. Oh gitu kan, anaknya punya kosakata banyak gitu, ngafalin dari ibunya. Daripada yang marahnya cuma satu kata gitu jamaah. Ada positifnya, kita lihat yang positifnya seperti itu. Nah, kemudian insya Allah ibu yang cerewet itu pintar ngajarin anak. Baik, apa yang harus antum lakukan selain bersabar? Memang berdoa. Ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga dinisbatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam ya. Disahihkan oleh sebagian ulama. Doanya ini berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Dan dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Itu doanya dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya, gitu kan? Antum lihat kalau sahib antum tahu-tahu ubanan ya, dilihat belum waktunya, oh koyo diganyang mbek bojone ini. Itu boleh jadi seperti itu jamaah. Dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, hafalkan doanya nih jamaah. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan dari anak yang jadi tuan buat bapaknya. Berlindung. Ada anak yang akhirnya nguasain orang tuanya. Berlindung dari itu. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban. Berlindung dari harta yang jadi azab buat aku ya Allah. Ini pendamping hidup semuanya. Tetangga, istri, anak, harta. Yang kelima, wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Dan aku berlindung dari kawan dekat yang pandai bermakar. Kawan dekat tapi sebenarnya dia bermakar, dia nggak cinta sama kita. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan, dia kubur kebaikan itu. Kalau dia lihat keburukan, dia sebarkan keburukan. Itu doa yang bagus sekali untuk kita baca, meminta perlindungan agar mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Kalau bicara doa doa murid ya, buat guru-gurunya, dia doa yang paling penting buat mereka itu ampunan. Maka antum sering-sering memintakan ampunan buat mereka. Umpamanya Allahumma ghfirli wali walidayya. Kalau doa yang dikurang walil mukminin umpamanya, antum doa sebutkan guru-guru antum, nggak apa-apa. Sebagaimana kita tahu seorang murid itu punya hutang budi sama gurunya, bahkan guru itu setingkat orang tua tapi dalam bab ilmu ya. Ya mungkin seperti ada rizki nih, doa minta rizki ya. Sebenarnya doa minta rizki itu diajarkan Nabi SAW untuk dibaca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi ada doa lain yang diajarkan Rasul SAW ya, berkaitan dengan minta rizki ini. Siapa yang hafal? Anak kasih hadiah. Doa minta rizki.
yang dibaca Nabi SAW. Nah, Allahumma waghfirli, yaitu doa yang Nabi berikan buat Anas bin Malik ya, radhiyallahu taala anhu. Allahumma barik li fi mali wa waladi wa atil umri atau wa atil hayati, Allahumma ighfirli warhamni. Atau ada riwayat-riwayat lain yang intinya minta diperbanyak hartanya. Jadi Nabi SAW itu mendoakan Anas supaya diperbanyak hartanya, diberkahi, dipanjangkan umurnya. Bahkan subhanallah kabulkan doanya Nabi Muhammad SAW ini. Anas itu kebunnya, kalau orang lain kebunnya hanya panen setahun sekali, kebunnya Anas itu bisa 2 kali. Itu dengan doa Rasul SAW. Terus sebenarnya doa minta rezeki yang paling utama yang harus diperbanyak itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu jemaah. Kita minta segala macam kebaikan. Semuanya kita minta. Mau bicara kesehatan, apa gunanya untuk rezekinya banyak tapi bolak-balik masuk rumah sakit? Enggak ada gunanya jemaah. Maka tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus baca. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Buat beliau hadiahnya. Masya Allah. Fadhal hadiah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Ingin bertanya, silakan. Nah, tafadhal. Itu. Oh, yang sebelah sana dulu, baru yang di sini. Soalnya bajunya sama antum sama dia itu. Bagaimana cara bagaimana semangat anak tidak jenuh. Tunggu, ganti mic-nya nggak kedengaran? Izin tanya Ustaz, bagaimana cara membangkitkan semangat anak dan agar anak tidak jenuh? Anak di saat sekolah full day, mulai bangun dari jam 4 sebelum subuh, terus sekolah jam 7 sampai perkiraan itu sampai setelah asar, dan sebelum maghrib anak sudah capek. Jadi jika ada PR atau mengerjakan untuk menambah hafalan, itu sudah tidak semangat lagi dan tidak ingin dikerjakan lagi. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, sebenarnya hal ini mungkin perlu disampaikan kepada pihak sekolahan. Bagaimana anak sekolah full day itu nggak jenuh, bahkan dia cinta dengan sekolahnya. Maka perlu diperkaya dengan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya berbicara tentang pendidikan atau pelajaran ya, tapi ada permainan-permainan yang di situ ada unsur pendidikan buat mereka. Ini mungkin dari pihak sekolahnya yang perlu membuat anak itu pulang dia nggak jenuh, karena sangat berbahaya sekali kejenuhan ini. Kita aja orang tua kalau jenuh melakukan sebuah amalan, jadi udah nggak semangat lagi. Maka mungkin dari pihak sekolah perlu memperkaya dengan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tidak jenuh. Yang kedua, ketika dia pulang ke rumah, ini tugas orang tua sekarang. Bagaimana ketika dia pulang ke rumah nggak ditanya tentang sekolahnya? Itu capek, dia baru datang langsung ditanya tentang pelajarannya ya apa, tugasnya apa. Tunggu dulu. Orang tua tadi ambil bukunya dia, buka bukunya dia sehingga tahu tentang kegiatan anak-anak itu, tugas-tugas yang dia lakukan, buku penghubungnya. Tapi anak itu jangan dibebani lagi dulu. Biar dia istirahat di rumah. Kalau bicara istirahat di rumah, ya mungkin dari satu rumah ke rumah lain punya apa ya? Punya solusi masing-masing. Ada anaknya yang mungkin suka dengan ikan, sehingga dia pulang sekolah langsung ngasih makan ikannya ya. Ada kegiatan-kegiatan yang dia sukai seperti itu. Atau dia bermain sesuatu. Kemudian nanti orang tuanya juga mengajak anaknya untuk ngobrol, bukan yang berkaitan dengan pelajaran sekolahan, karena dia masih jenuh. Nanti setelah selesai itu sudah dapat dia istirahat, biasanya akan semangat lagi untuk mengerjakan yang lainnya. Dan orang tua
ketika mendapati anaknya seperti itu, tolong berbaik sangka dengan sekolahan. Karena ada orang tua yang sejak awal sudah gak setuju. Ini apa, anaknya kecapean, ini itu macam-macam. Akhirnya anak yang awalnya semangat ketemu orang tua kayak gini, berantakan anaknya. Sekolah apa sih anak itu? Enggak, alhamdulillah. Ini sekolah sudah dipraktekkan, dijalankan di berbagai macam tempat dan alhamdulillah ada hasilnya. Berarti kan tinggal bagaimana menyesuaikan orang tua dengan yang seperti itu. Tapi ada kondisi anak yang nggak mampu untuk sekolah full day, ya ada pilihan sekolah lainnya umpamanya. Nantinya seperti itu. Tapi tolong dari sejak awal orang tua berbaik sangka bahwasanya sekolah ketika menjalankan hal ini insya Allah bisa dilakukan. Atau sekarang full day ini masih percobaan jemaah? Enggak, sudah kan? Sudah bukan percobaan. Di sini full day? Belum. Sampai jam 1. Mami tadi ada yang cuma sampai jam 1 karena merasa mungkin kurang apa? Kurang bayarnya atau gimana coba? Soalnya kalau full day itu butuh biaya tambahan ya. Kemudian butuh SDM yang lebih banyak lagi, butuh kegiatan-kegiatan yang macam-macam gitu loh. Sebenarnya itu mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kirimkan hadiahnya kepada beliau. Nah. Udah, nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyelesaikan masalah apabila ada santri atau murid di sekolah sedang berselisih dengan temannya dan melaporkan ke orang tuanya dan orang tuanya pun ikut berselisih? Itu aja, Ustaz. Masya Allah. Iya jemaah, ini butuh peran sekolahan sebenarnya. Jadi masalah yang terjadi di sekolahan itu sebenarnya berada dalam kontrol pihak sekolah. Jadi apabila ada masalah di sekolahan berkaitan dengan anak kita dengan kawannya, yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan kepada pihak sekolahan. Biar yang menyelesaikan adalah pihak sekolahan, bukan orang tuanya berselisih. Karena masalahnya anaknya ini masih berada di otoritas sekolahan. Sampaikan ke ustadznya, anak-anak kok kayaknya ada masalah ya, tolong ditindaklanjutin. Jadi yang menindaklanjutin adalah sekolahan. Ketika pihak sekolah tidak menindaklanjutin, kadangkala orang tua langsung menindaklanjutin sendiri, bukan sekolahan. Dia sudah melewatin otoritas sekolahan, yang terjadi keributan akhirnya. Dan itu hal yang tidak baik. Jadi insya Allah semua masalah itu bisa diselesaikan. Maka tolong orang tua yang tahu anaknya punya masalah dengan kawannya menyampaikan hal itu ke pihak sekolahan, dan mungkin pihak sekolahan boleh nanti menindaklanjutin dan menyampaikan informasinya kepada para orang tua. Barakallahu fikum. Masya Allah, antum dikasih yang besar, antum masya Allah, yang besar. Selanjutnya, Nah, di sebelah sana itu yang paling belakang. Nah, mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Saat Bapak mau tanya, bagaimana manajemen yang baik tentang anak dan HP itu? Karena saat ini HP ini agak susah dipisahkan dari anak. Kadang sebagai orang tua memberikan HP kepada anak dengan mungkin salah satu tertentu, dan anak baik di sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah pun sudah banyak HP, jadi di rumah kadang tuntutan HP itu kuat. Allahu Akbar. Anak kadang tidak bisa menjalankan tugasnya di rumah sebelum dikasih HP dulu. Oh, jadi dikasih HP baru tugasnya selesai? Atau tugas selesai baru dikasih HP? Ada HP dulu kan? HP dulu. Mau main game dulu sama temennya, selesai itu baru. Masya Allah. Kadang juga mungkin akan ribut sama orang tuanya karena HP-nya terbatas gitu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah jemaah yang punya HP terbatas itu bersyukur sama Allah SWT.
Karena dia harus gantian sama anaknya. Tapi kalau anak dikasih HP sendiri, kadang-kala dia merasa itu milik dia. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Ya, orang tua perlu tahu sebenarnya apa sih kebutuhan anak itu. Anak itu butuh bermain, butuh berkomunikasi umpamanya dengan handphone tersebut ya. Maka tinggal waktunya yang diatur. Kapan dia boleh menggunakan hal itu dan untuk apa? Yang ketiga, ada pendampingan dari orang tua. Pendampingan ini penting sekali jemaah. Karena terus terang anak itu nggak ngerti apa-apa. Ketika dia buka YouTube ya, umpamanya, atau dia buka game, itu ada banyak iklan-iklan yang datang. Ada game yang baru ini dan itu. Ketika orang tua tidak hadir pada saat itu kan berbahaya buat dia. Maka tetap anak itu dikasih waktu untuk pegang handphone, tapi dengan catatan tadi, tujuannya untuk apa? Orang tua sudah tahu. Kalau bicara komunikasi sama kawan-kawannya, dia mungkin ada grup WA atau apa. Kemudian dikasih jam tertentu untuk dia dan ada pendampingan dari orang tua. Khususnya buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini tolong, kalaupun dia mungkin sibuk, anaknya pegang handphone itu di sampingnya. Di sampingnya. Sehingga anak itu merasa ada yang ngawasin dia. Karena kesian, anak-anak kita kesian kalau akhirnya dia harus melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, kami persilakan selanjutnya. Nah, tafadhal mic-nya. Nah, tafadhal. Bismillah, izin bertanya, gimana kiat-kiat orang tua apabila mempunyai seorang anak itu yang suka meniru karakter seseorang, tapi yang ditiru itu karakternya itu berdampak buruk bagi si anak tersebut, dan juga yang ditiru itu berada di lingkup terdekat kita. Jadi kita selaku orang tua itu bagaimana kadang dengan nasihat itu kita sudah jalankan. Dan si anak itu menerima, tapi dalam penerapannya ternyata itu menolak nasihat kita. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini menjadi PR ya. Tatkala anak itu, ini banyak pertanyaan sebenarnya. Hidup bersama kakeknya, neneknya ya. Yang terkadang mereka atau kerabat-kerabat lainnya. Yang sebenarnya mereka mungkin belum sefaham apa yang kita pahami tentang agama ini. Sehingga ada kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan yang kurang baik yang itu ditiru sama anak kita. Apa tugas kita? Memang kalau bicara tugas kita yang utama itu bagaimana menghindarkan dia dari karakter buruk itu. Kenapa disyariatkan hijrah? Karena ditakutkan ada dampak dari lingkungan, dampak dari tadi tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan anak kita. Maka cara pertama adalah memang menghindarkan hal itu. Kalau bicara nasihat itu ungkapan di lisan, dari lisan kita. Sedangkan anak ini lebih berpengaruh atau lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada dengan apa yang dia dengar. Itu PR yang berat sekali. Dikatakan nggak boleh, tapi dia ngelihat itu terus gitu loh. Maka mungkin solusinya memang menghindarkan dia dari pemandangan yang dapat berdampak kepada dia. Yang kedua, menggantikan dengan karakter yang baik. Yang kita arahkan anak ini bukan hanya dengan lisan, tapi kita pandingkan. Seperti orang ngelihat ke kanan situ, bagaimana kita arahkan, lihat ke kiri kok. Lihat itu. Atau dengan cara memperbanyak orang yang berkarakter baik di lingkungan kita, sehingga dia tidak terpengaruh dengan yang berkarakter buruk tersebut. Itu yang bisa dilakukan sambil berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla buat anak kita. Wallahi jamaah, ini PR
yang sama-sama kita hadapin ya kadangkala ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang mungkin belum kenal sunnah ya, banyak melakukan hal-hal yang negatif ya. Sampai ada seorang anak itu yang diselamatkan sama bibinya dari orang tuanya. Anak itu ketika tumbuh besar ditanya anak ini, "Nah, engkau kalau masuk surga kepingin apa?" Dia ngomong apa? Kepingin minum khamr. Dia itu ketika masuk surga yang pertama dia inginkan kepingin minum khamr. Kenapa? Karena dia selalu melihat bapaknya minum khamr. Sehingga ketika dia masuk surga dia harapan nanti seperti apa sih rasanya itu, kok bapakku seneng gitu dalam bayangan dia. Maka itu yang berbahaya. Seperti rokok umpamanya, kadang-kadang ngelihat orang itu ngerokok terus, dia dikasih tahu nggak boleh, tapi karena dia lihat terus ya, kok kepingin dia nyoba gitu loh. Ya itu ujian buat kita. Maka kita berdoa memohon kepada Allah dan menghindarkan anak-anak kita dari pemandangan-pemandangan yang berpengaruh kepada karakter dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oh, masya Allah. Fadal. Mic-nya udah dapat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ketika anak kita beranjak dewasa, ketika di sekolah, dia kan terpisah antara akhwan dan Ikhwan. Di pondok pun sudah selesai. Tiba-tiba ketika dia ada keinginan untuk menikah, itu bagaimana peran orang tua dalam hal keinginannya dia? Masya Allah. Sebenarnya kan bapaknya sudah pengalaman jamaah. Ya apa ini bapaknya ini? Iya jamaah. Jadi memang mungkin banyak di antara kita yang dulu lingkungannya tidak seperti lingkungan anak-anak kita sekarang. Sehingga dianggap sesuatu yang gimana caranya yang menikah ya. Kalau dulu kan ya lingkungan sangat terbuka, hubungan laki perempuan seperti itu, dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah belajar, sudah ngaji, dan orang tuanya juga sudah mengaji. Maka peran orang tua harus aktif dengan cara memberikan penawaran kepada dia. Kalau dia seorang ikhwan, memberikan penawaran kepada dia dengan cara engkau mau menikah, nih ada anaknya fulan. Alhamdulillah sekarang kalau bicara sekolahan, orang tua kadang-kala saling kenal ya. Dia tahu sama anaknya fulan yang namanya fulana. Maka ini menjadi sebuah jalan mudah buat orang tuanya untuk memberikan penawaran. Engkau coba lihat anaknya fulana. Seperti itu. Kalau dia anak laki. Karena anak laki lebih kepada memilih. Bagaimana kalau dia anak perempuan? Ketika dia anak perempuan, maka solusinya memang orang tua juga tetap perlu menawarkan anaknya. Menyampaikan kepada kawan-kawannya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan putrinya. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar engkau mau nikah. Aku punya anak perempuan. Abu Bakar gak mau datang ke Utsman. Utsman kau mau menikah. Jadi orang tua menawarkan putrinya. Dan harapan anak ada semacam biro jodoh. Ini mungkin biro jodoh lokal sebenarnya. Ada biro jodoh yang dibikin sama beberapa ustadz itu yang sekelas nasional ya. Tapi harapan anak lokal. Untuk Sidoarjo aja. Karena apa? Karena lebih mudah untuk mencari tahu. Iki loh tinggalnya di sana. Nyari tahu. Tapi ini kadang-kala mana Sidoarjo ketemu sama Merauke. Ya apa yang mau cari tahu di sana jemaah. Maka mungkin nasihat anak perlu ada ya nanti mungkin dibikin ya. Walaupun tidak menjadi sebuah aplikasi tersendiri. Tapi para orang tua yang daerah sini itu mendaftarkan anaknya sudah. Ke Nidaul Fitrah sini ya. Nah, siap Mas Aziz bikin. Siap lah. Ini jalan kebaikan loh. Ini jalan kebaikan cuma.
Ana rasa ketika mereka menikah satu kampung dan saling kenal ya, insya Allah akan lebih memudahkan buat mereka seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kasihkan hadiahnya. Tinggal dua. Satu dan dua nih. Singkat saja kalau waktunya mau mendekati akhir. Kami persilakan. Nah, yang mana dulu nih? Oh, beliau dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak kembar, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah di paket B. Cuman dari dua anak ini karakternya berbeda. Yang satunya diem, satunya lebih aktif. Cuman dari yang diem ini hafalannya lebih baik, orangnya lebih serius. Sedangkan yang satunya ini agak cuek. Nah, karena kita juga dalam pembelajaran yang sama itu terkadang sering merasa dibedakan, dibanding-bandingkan. Bagaimana untuk mensikapinya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bayangkan yang kembar aja jamaah, karakternya beda. Anak punya anak 6 ini, beda semua karakternya. Memang tugas orang tua tidak boleh membanding-bandingkan anaknya. Tapi dia menyikapi sesuai dengan karakter anaknya. Ada anak ini, ya memang dia mungkin lebih kepada hafalan. Kita arahkan ke sana. Cuma ketika anak itu sudah mulai besar, kita perlu tanya sama dia, engkau kepinginnya jadi apa gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang menjadikan orang tua menyikapi anaknya dengan sikap yang sesuai dengan karakter anak tersebut. Maka insya Allah kalau tadi dikatakan yang membandingkan ini anaknya kan, merasa seperti dia dibedakan sama kakaknya. Maka mungkin perlu dikasih penjelasan kepada anaknya. Ya kita yang mau dengar dari dia, engkau maunya yang seperti apa gitu ya. Sehingga orang tua bisa menentukan sikap itu. Karena yang sangat dikhawatirkan kalau anak merasa orang tuanya pilih kasih. Itu berbahaya. Biasanya anak itu akan benci sama orang tuanya. Maka tolong dihindarin. Hal-hal yang memang sangat nampak membedakan itu dihindarin sekali. Padahal sebenarnya kita bukan hendak membedakan tapi menyikapi mereka dengan karakter mereka gitu loh. Ada anak punya anak satu, kalau anak angkat suara dikit dia nangis. Ada satu dipukul pakai sapu ketawa. Jadi kita ini, ya memang dia ketawa lari. Ada yang seperti itu anak itu. Bukan kita membedakan sebenarnya, tapi memang sesuai dengan karakter dia. Itu yang perlu dijelaskan kepada anak itu. Jadi ketika anak itu semakin besar, semakin bisa diajak ngomong sama orang tuanya perlu memberikan pemahaman itu. Agar dia tidak mengira orang tuanya pilih kasih. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, hadiahnya dikasih. Baik, pertanyaan terakhir. Nah, mic-nya mana jemaah? Hadiahnya udah dikasih. Barakallahu fiik. Nah. Anak saya masih cita-cita bapaknya si anak ini nanti mondok gitu. Cita-cita bapaknya. Cita-cita bapaknya. Karena bapaknya dulu nggak mondok. Tidak mondok. Nah. Namun si anak ini minatnya masih kecil. Gitu ya. Dia maunya sekolah Islam tapi nggak mondok. Pada saat nanti SMP gitu ya Ustaz ya. Apakah yang baik apakah saya harus memaksakan saya bawa ke pondok tak taruh gitu ataukah berkompromi dengan keinginan dia nanti berproses 1 tahun nanti ini semoga berkenan gitu ya. Nah. Yang kedua mau didoakan si anak ini nanti aku mengundangkan dia melakukan hatinya pondok. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Wa iyyakum. Nah jamaah, kalau bicara dengan anak ini mana yang lebih baik mondok atau tidak, melihat kondisi sebenarnya. Tatkala di tempat kita ada sekolahan yang nggak harus mondok ya, tapi dapat pendidikan yang baik dan lingkungan yang baik, dan anak itu tidak mau mondok, solusinya jangan dipaksa. Tapi ada kondisi yang memang lingkungannya nggak mendukung.
Kalau dia nggak mondok, nggak dapat sekolahan yang bagus gitu loh. Mau tidak mau harus dipondokkan. Kalau bicara harus dipondokkan ini, perlu orang tua mempersiapkan diri. Bagaimana anaknya itu kalau dia dikatakan dia nggak kepingin mondok, kenapa dia nggak kepingin mondok? Karena banyak anak-anak itu kebayang pondok itu, ya subhanallah ya, mungkin itu pilihannya. Sehingga ada pondok-pondok yang mahal ya, pondok-pondok yang nyaman seperti itu. Mungkin tadi kita perlu kasih sama dia ada pondok yang bagus gitu. Engkau kenapa nggak kepingin mondok? Tanyakan kepada dia. Sehingga orang tua bisa memberikan arahan. Kalau ternyata dia punya kawan-kawan yang jebolan pondok, dah enak di pondok ini terus. Jadi anak kita akhirnya nggak kepingin mondok. Nah, kita carikan yang senang di pondok seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, hadiahnya, masya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat Ana sendiri ya, yang menyampaikan, dan buat antum semua. Dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.